Jadi Mas, kalau rahmah itu pasti, mawadah itu pasti. Mawadah itu yang bikin kamu nikah itu karena kamu dikasih mawadah sama Allah. Rasa cinta kepada calon istrimu itu. Jangan semoga. Nah, sakinahnya semoga. Lu enak tadi maknya itu, enggak ngafir-ngafir, enggak. Dan tidak ada kafir itu, enggak ada. Enggak ada muslim itu, enggak ada. Kafir, titik. Kamu muslim? Jangan manduk dulu. Karena tidak ada muslim titik, kafir titik. Yang ada muslim koma. Kafir koma. Jadi Anda sekarang kemana-mana kalau ditanya, kamu muslim? Kafir. Dia nggak tanya, oh kafir toh. Terus dia kan nggak tanya, ya udah biarin, dia nyangka. Lah salahnya nggak tanya. Ternyata dia kafir, terus dipanggil kamu sama takmir masjid, kok kamu ternyata kafir. Lah dia nggak nerusin pertanyaannya. Kan mestinya dia tanya, kafir kepada siapa? Kan begitu. Kalau kepada iblis kita kafir, kepada Allah kita muslim. Iblisnya kepada Allah kafir, koruptor kepada iblis muslim. Jelas ya Mas? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengkafir-kafirkan itu, kamu ketawa sekarang. Maaf ya, itu titik apa koma? Ngono dah? Apa maksudnya kan gitu kan? Nah gitu. Udah tinggal kamu godain sekarang. Kamu cinta? Koma toh? Kalau suamimu tanya atau istrimu tanya, Mas cinta? Sing lengkap. Mas cinta nang aku lah ngono nek Mas cinta, dia jawab iya. Tapi karepe nang tonggo. Itu loh Mas. Ada rumus dari Syekh Nur Somad. Dia mengutip salah satu kata-kata mutiara sufi. Alaikumud da'wah wa alainal balagh. Buddha, kamu sampaikan saja, nanti saya yang memasukkannya ke dalam hati orang itu. Bisa kamu ngomong aja. Ibaratnya kamu nyangkul aja, kamu tanam aja, nanti yang menumbuhkan Allah. Karena kamu tidak bisa menumbuhkan tanaman itu. Apalagi bikin panen dan bikin buahnya, kan tidak bisa. Udah kamu tanam aja. Begitulah kita hidup, tanam saja, lakukan saja. Sodakoh saja. Kalau kamu mengharapkan balasan dari sodakoh, itu saya merasa, logika saya, jangan-jangan Tuhan tersinggung loh. Kamu kok mengharapkan kamu tidak percaya sama saya. Itu kan urusan saya, bahwa setiap orang yang berbuat baik akan aku tambahi berkahnya, betul enggak? Itu urusan saya, kamu tidak usah menyebut-nyebut. Jangan seperti Samara kamu ya. Ngerti Samara? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu supaya yang belum kawin tolong kalau bikin undangan dirubah. Kalau yang sudah dengar diem, yang belum dengar tak kasih tahu sekarang. Kan semoga keluargamu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Piye kuwi karepe? Kok sakinah, mawaddah, warahmah kok semoga piye? Belum ngerti Anda? Alhamdulillah Anda tidak ngerti sehingga Anda mengucapkan itu tidak dosa. Oh tidak ngerti ya. Ngoten tak lo betul ngertos ya ora apa-apa mlebu swarga kan gitu. Mas, rahmat kok semoga itu gimana? Yang terakhir kan rahmat. Apakah Allah belum memberi rahmat kepadamu? Semua ini rahmat Allah. Alam semesta, pohon tumbuh, daun bergoyang, hujan turun, badanmu tumbuh. Ya toh, kamu sehat, kamu kencing tinggal kencing, kamu tidak perlu membagi-bagi kalori, protein, tinggal makan terbagi sendiri. Ada ekosistem yang diciptakan Allah, semua itu rahmat. Maling dikasih rahmat, koruptor dikasih rahmat. Apakah kalau koruptor, terus kalau duit korupsinya dipakai untuk beli pizza atau pizzanya nggak enak gitu? Tetap enak, ya toh? Rahmat itu sudah pasti kok semoga. Masa semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rahmah itu sudah pasti kok. Satu rahmah, sudah pasti, jangan bilang semoga kepada rahmah loh ya. Awas kamu. Terus mawaddah. Mawaddah itu
daya magnetik antar dua orang, laki dan perempuan, yang membuat dia merasa ingin menyatu. Jadi kamu sama cewek itu punya mawaddah di dalam dirimu dan di dalam diri dia, sehingga kamu terus pacaran dan terus tunangan dan terus kawin. Jadi yang membuat kamu kawin itu karena kamu punya mawaddah. Lah kok kamu bilang semoga? Yang bikin kamu kawin itu sudah dikasih mawaddah sama Allah kok. Untung malaikat sabar-sabar. Kalau yang tugas Israel, wes kon mate nang ngene carane. Jadi Mas, kalau rahmah itu pasti mawaddah itu yang bikin kamu nikah itu karena kamu dikasih mawaddah sama Allah, rasa cinta kepada calon istrimu itu. Jangan semoga. Nah, sakinahnya semoga. Jadi kalau di Quran ada litaskunu fi dan litaskunu ila. Kalau kamu punya rumah terus kamu tinggal di rumah itu sudah milikmu, punya sertifikat, berarti kamu taskunu fi baitikum. Kamu tinggal di rumahmu sudah mapan titik. Tapi kalau taskunu ila, jadi kalau ke istri itu ilah bukan fi. Fi-ne ya pas bengi ku tok fi. Tapi kalau sehari-harimu dengan istrimu itu litaskunu ilah. Kamu memperjuangkan terus-menerus supaya sakinah. Ya, uang kurang enggak apa-apa, istrimu sabar sehingga tetap sakinah. Kok kamu pulang istrimu bedudut, sakinahnya modun. Pagi-pagi istri bedudut, sore suaminya juga ikut mangkel. Tapi begitu jam 11 malam, sakinah meneh. Pagi bertengkar lagi, jam 11 bengi arek-arek turu, sakinah meneh. Sampai akhirnya anaknya merhatiin, iki bapak ibu iki. Angger awan iki gelut, tapi nek bengi kok sakinah terus. Akhirnya takon, Pak, suatu hari ternyata jam 11 malam tetap bertengkar bapak ibu itu. Anaknya takon, Pak, nyun sewu nggih. Biasanya sampean mari gelut sedino jam 11 bengi wis sakinah. Terus dari bapak, alati wis gak kena rek. Wis gak iso gawe nyakinah iki sampean. Ya oleh istilah iki. Dik tak nyakinah ya dik. Ini ya. Wah murid sing gagak. Tapi kan indah toh mak, indah toh. Masa kamu sama istrimu kan tidak punya variasi keindahan, masa papa sama mama? Nggak apa-apa papa sama mama kadang-kadang ngedul karo yem gitu loh. Kan pohon divariasi lah. Sama suami istri itu harus penuh variasi. Kadang-kadang pakai rok, kadang-kadang pakai jarit, kadang-kadang pakai sarung, kadang-kadang kain tok, kadang-kadang benang tok. Kadang-kadang dolek kelaras godong itu didelek kene. Dek Hawa kan karepe Siti Hawa. Lah belum ada industri kain ya toh. Jadi Ibu Hawa masih pakai kelaras itu. Dek Hawa, jadi waktu malam itu manggilnya Mas Adam. Iya Dek Hawa. Loh kalau Anda enggak punya kemesraan itu untuk apa hidup di dunia ini gitu ya? Oke. Sudah jelas ya Mas ya, sudah ya jawabannya ya oke ya. Jadi litaskunu ilaiha. Jadi kalimatnya adalah selamat menunaikan hidup baru, semoga dengan mawaddah warahmah dari Allah hidupmu sakinah, atau dengan mawaddah dan rahmah dari Allah semoga hidup kalian sakinah. Ngono kalimatnya rek. Cuman selama ini keliru ndak apa-apa. Wong ndak tahu kok. Lu enak tadi maknya itu, enggak ngafir-ngafir enggak. Dan tidak ada kafir itu enggak ada. Enggak ada muslim itu enggak ada. Kafir titik. Kamu muslim? Jangan manduk dulu. Karena tidak ada muslim titik, kafir titik. Yang ada muslim koma. Kafir koma. Misalnya gini, kafir itu ingkar.
Muslim itu patuh misalnya gitu ya. Nah, kamu orang yang patuh, nang sapa sih? Betul nggak? Kamu patuh, ya saya patuh kepada orang tua tapi saya tidak patuh kepada Pak Lurah. Jadi saya Muslim kepada Bapak Ibu tapi aku kafir kepada Lurah. Bener nggak? Betul nggak? Jadi ndak ono kafir titik. Muslim titik gak ono. Jadi Anda sekarang kemana-mana kalau ditanya kamu Muslim, kafir. Dia nggak tanya, oh kafir toh. Terus dia kan nggak tanya, dia udah biarin, dia nyangka. Lah salahnya nggak tanya. Ternyata dia kafir, terus dipanggil kamu sama takmir masjid, kok kamu ternyata kafir. Lah dia nggak nerusin pertanyaannya. Kan mestinya dia tanya, kafir kepada siapa? Kan begitu. Kalau kepada iblis kita kafir, kepada Allah kita Muslim. Iblisnya kepada Allah kafir, koruptor kepada iblis Muslim. Jelas ya Mas? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau ada orang mengkafir-kafirkan itu, kamu ketawa sekarang. Maaf ya, itu titik apa koma? Ngono dah? Apa maksudnya kan gitu kan? Nah gitu. Udah tinggal kamu godain sekarang, ya toh? Enggak ono kok kafir titik, musyrik titik, Muslim titik, enggak ada. Harus ke siapa dulu, kepada siapa dulu, terhadap siapa dulu gitu. Kamu cinta? Koma toh? Kalau suamimu tanya atau istrimu tanya, Mas cinta? Sing lengkap. Mas cinta nang aku lak ngono nek Mas cinta, dia jawab iya. Tapi karepe nang tonggo. Ya, jelas ya Mas ya? Mudah-mudahan pembelajaran ini menyegarkan dan membuat Anda enteng melihat segala sesuatu dan tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, dan Anda bisa menjadi titik tengah untuk mendamaikan semua orang. Amin ya rabbal alamin.